وأنعم علينا نعما كثيرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Jamaah yang mulia, jamaah Masjid Istiqomah rahimakumullah, puji syukur mari senantiasa kita persembahkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia yang tak terhingga banyaknya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan. Malam hari yang mulia ini, di malam Jumat yang penuh berkah dan merupakan malam hari raya mingguan bagi kita. Alhamdulillah, syukur atas rahmat Allah kita bisa bersilaturahim, berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka melanjutkan cawisan rutin kita setiap malam Jumat. Salawat dan salam semoga kita tercurah limpahkan ke hari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Jamaah yang mulia, malam hari ini kita akan bahas tentang sesuatu yang agak serem-serem dikit. Jadi kita sedikit pending pelajaran biasa kita, pelajaran fikih. Karena kitabnya itu tebal, yuk, bawanya agak berat, dan rencana sudah ini langsung sudah isya nanti berangkat ke Lubuk Rengas untuk peringatan Al-Isra wal Mi'raj. Maka tadi sempat mikir kitabnya ada dibawa, ganti materi lain, maka akan bahas tentang sakitnya sakaratul maut. Ya, bahwa kita yakin seyakin-yakinnya, kita sadar sesadar-sadarnya, apalagi tadi ada juga yang dimakamkan di Bedade, hampir setiap hari orang meninggal dunia, tidak tahu entah COVID atau bukan, yang jelas semuanya pasti akan menemui ajalnya. Dan sebelum orang meninggal dunia, wajib kita yakini semuanya akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Ya, maka kita siap-siap, ya, mudah-mudahan kematian kita nanti yang merupakan sesuatu yang pasti dipermudah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mengalami sakaratul maut tidak sesulit, ya, tidak sesulit yang nanti akan kita bahas bagaimana bentuk sakaratul maut itu. Jamaah yang mulia, kami kutip bahasan ini dari kitab Tazkiratul Qurtubi halaman 19. Yang kitab ini disusun oleh Imam Al-Qurtubi, seorang ulama besar yang berasal dari Qurtubi. Qurtubi itu Cordoba. Cordoba itu Spanyol saat ini. Jadi Spanyol itu sekarang mayoritas non-muslim, mayoritas Kristen. Tapi dulu sempat jaya ketika Islam, ya, mendirikan kerajaan dinasti Bani Umayyah yang kedua di sana. Lahir banyak ulama, di antaranya ada Imam Al-Qurtubi, penyusun kitab Tazkiratul Qurtubi. Kita akan bahas bagaimana sakitnya sakaratul maut yang dialami oleh para nabi. Jadi kalau nabi pun mengalami sakaratul maut, mana dengan kita? Pak Aidil, ya. Itu nabi bukan, wali bukan, kalaupun wali murid. Ya. Kalau wali Allah jauh tubuh ini. Allahu a'lam. Ya. Ada yang pengen jadi wali Allah? Wali Allah itu kekasih Allah. Nah, ada makalah yang mungkin agak aneh bagi kita. Tapi mudah-mudahan, ya. Nah, jadi sabar baik kalau nemui hal ini. Kata ulama, salah satu ciri wali Allah itu, ya, atau cara mudah menjadi wali Allah itu cari bini yang cerewet. Ya. Jadi kalau seorang suami mendapatkan istri yang istrinya itu agak merepet, tetapi dia sabar meladeni istrinya tadi, maka itu ciri wali Allah, Pak. Ya, ciri wali Allah. Tapi sabar, bukan merepet dilawan dengan merepet. Nah, itu jauh dari nak jadi wali tadi, ya. Jadi kita ini nabi bukan, wali Allah bukan, ibadah kita masih banyak kurang, dosa kita justru yang lebih banyak. Mak mana kira-kira dibanding nabi yang dijamin maksum, tak mungkin bersalah, tak mungkin berdosa, dijamin masuk surga, sakaratul maut pun beliau itu rasakan. Nah, kita bukan siapa-siapa. Nah, pertama kita akan bahas Allah Ta'ala qala li Ibrahim alaihi salam. Ini sakaratul maut yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah bertanya ketika Nabi Ibrahim sudah meninggal dunia.
Kan kita tahu orang meninggal itu bukan selesai ya, Bapak Ibu hadirin yang mulia. Meninggal itu adalah intiqalun min darin ila darin. Itu definisi mati. Definisi meninggal itu pindah alam. Dari alam dunia ke alam barzah, ke alam kubur. Jadi cuma pindah. Jadi mati itu adalah berpisahnya nyawa dengan badan. Badan mati. Ya, jadi yang mati itu badan, nyawa masih hidup. Roh masih hidup. Jadi roh masih bisa berkomunikasi. Nah, jadi yang ditanya ini adalah rohnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau sudah meninggal dunia. Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Ya Khalili, kaifa wajadtal maut?" Wahai kekasihku. Ya, Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa? Karena ketika beliau diuji lulus tes, Pak Alam saya, lulus tes. Ya. Makanya beliau pun bergelar Khalilullah. Beliau diperintahkan untuk berkorban, maka beliau berkorban ribuan hewan kurban, Pak, ya. Berupa sapi, domba, ya, onta beliau harus sanggup korbankan. Maka beliau pun dipuji oleh kaumnya. Oh, luar biasa Ibrahim alaihissalam. Ya, sanggup berkorban ratusan bahkan ribuan hewan kurban. Nah, di saat itu beliau sempat ngomong, tenang baik, ya kan? Tak usahkan sapi, kebo, ya, onta, kambing, anak pun akan aku korbankan kalau Allah meminta. Nah, tapi beliau ngomong saat itu ketika belum ada anak. Jadi ngomongnya ringan kan? Sama cak orang buntu. Orang buntu itu kalau ngomong biasanya tinggi. Tenang be, mana aku kaya lagi. Masjid ini 3 tingkat aku bangun. Nah, ya kan? Itu lagi buntu, Pak. Pas tak buntu lagi lupa ditanya, kapan aku ngomong aja kan? Nah, itu kata-kata apa itu? Ya. Jadi Nabi Ibrahim berbicara ya ringan karena belum ada anak saat itu. Akhirnya ketika beliau sudah anak, omongan beliau tadi ditagih. Maka hati-hati ngomong, Pak ya. Hati-hati ngomong. Tagih suatu saat omongan kita ditagih oleh Allah. Kalau yang nagih manusia masih mending. Kalau nagih Allah, itu berat. Akhirnya ketika beliau sudah punya anak, umur anak beliau Nabi Ismail umurnya 15 tahun, keterangan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Beliau mimpi ya 3 malam berturut-turut diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ternyata asal usulnya adalah ngomong tadi, ditagih. Tetapi beliau karena cinta Allah, anaknya pun cinta Allah, istrinya pun Siti Hajar cinta Allah, sabar menghadapi perintah ini, maka alhasil diganti ya Nabi Ismail dengan domba. Sejak itulah Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah, kekasih Allah, lebih mendahulukan hak Allah, ya perintah Allah dibandingkan cintanya kepada anaknya. Walaupun sayang dengan anak, cuma perintah Allah lebih di nomor satukan. Kalau kita belum sanggup itu, biye, Robi tambah tak sanggup lagi, ya, ayo, kanti lagi belum ada, apalagi nak ngorbankan anak ada, malah kewe. Nah, ini sang kekasih Allah Nabi Ibrahim, Pak. Bagaimana sakaratul maut beliau? Ketika beliau ditanya oleh Allah, Nabi Ibrahim menjawab, qala kasaffudin muhma ju'ila fi sufin ratbin summa judhiba. Sakaratul maut atau sakitnya kematian yang dirasakan Nabi Ibrahim alaihissalam memanggang daging besi hangat yang abang waktu dipanaskan. Nah, besi yang panas itu lalu diletakkan di atas bulu, ya, bulu yang basah, kira-kira berbunyi tak, meratak itu bunyi. Dan biasanya akan lengket karena besi tadi karena panas, maka bulu-bulu tadi akan lengket di besi yang panas tadi. Ya, motong jadi lengket. Dan thumma juziba, kemudian besi tadi ditarik. Apa yang terjadi? Kalau besok itu terberebut, ya, bulu-bulu tadi terberebut nyangkut di besi panas tadi. Sakit tak? Itulah gambaran kematian sakaratul maut yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nauzubillah. Semoga kita selamat. Kita bukan Nabi, bukan kekasih Allah. Sedang berupaya kita ini menjadi kekasih Allah. Maka kita sembahyang, ngaji, puasa, meluk cawisan. Sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Semoga kita disampaikan umur kita, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita puasa di bulan Ramadan kaki. Harapan kita kan kita disayang Allah.
Nah, kalau disayang mudah-mudahan mati tak saru. Itu Nabi Ibrahim. Yang kedua, wa ruwiya anna Musa alaihi salam lamma sara ruhuhu ila Allah. Ini kisah sakaratul mautnya Nabi Musa alaihi salam. Ketika beliau sudah meninggal dunia, ruh berpisah dengan jasad, maka ruh beliau, ya, Nabi Musa alaihi salam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala lahu rabbuh, Allah berfirman, "Ya Musa, kaifa wajadtal maut?" Wahai Musa alaihi salam, bagaimana sakitnya kematian, sakaratul maut yang kau rasakan? Jawab Nabi Musa, qal wajadtu nafsi kal usfur al hayy hina yutla 'ala al mikla la yamutu fayastarihu wa la yanju fayatiru. Kata Nabi Musa alaihi salam, aku mendapati sakaratul maut bagaikan burung pipit. Al-usfur, usfur itu burung pipit, burung yang kecil, burung pipit yang masih hidup. Kemudian burung pipit yang masih hidup itu tadi digoreng hidup-hidup, dimasukkan ke minyak hangat. Ya, nah begitu dia dimasukkan ke minyak hangat, kira-kira apa yang terjadi? Dia hidup tidak, mati tidak. Waktu baru dimasukkan kan, antara hidup dengan mati itu dia tidak hidup sehingga tidak, ya, bisa terbang, tidak juga mati sehingga langsung bisa tenang. Begitu awal-awal dimasukkan ke minyak yang panas tadi. Nah, itulah gambaran kematian yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Bagaikan burung hidup dimasukkan ke minyak hangat. Tak langsung mati. Ngelepek-ngelepek dulu, menggelepar-gelepar dulu, sakit dulu, baru setelah itu dia mati. Nauzubillah. Itu Nabi Musa. Apa gitu? Jadi ini sengaja saya sampaikan. Biasanya kita ini kan lebih sering bahas yang lemak-lemak. Tentang surga, tentang pahala, tentang bidadari. Tapi agama itu isinya dua. Pesan Nabi itu isinya dua. Basyirah wa nadhirah. Beri kabar gembira dan juga nakut-nakuti. Supaya sadar. Ya. Nah, kabar gembira tadi supaya semangat ibadah. Nazir itu namanya Basyir. Nah, nazir, seperti yang kita bahas malam ini, nazir. Kita bahas masalah nazir. Ya. Ini supaya jadi rem kalau nak berbuat maksiat. Ingat, kalau nyari kurang kaki saru puluh matinya. Okay? Kalau nyusahkan orang susah puluh kaki matinya. Nah, ini supaya jadi rem. Hati-hati kalau nak maksiat. Hati-hati kalau tak sembahyang. Ya, auzubillah. Nah, masalah sembahyang insyaallah kita bahas nanti pada malam Ahad, ya, insyaallah. Riwayat lain menyebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam ketika beliau ditanya bagaimana sakitnya sakaratul maut. Riwayat lain menyatakan bahwa wajadtu nafsi kasyatin tuslahu bainal qussab wa hiya hayyatun. Nabi Musa menjawab bahwa sakitnya sakaratul maut itu bagaikan kambing hidup-hidup dikuliti oleh tukang jagal. Kambing masih hidup dikuliti. Allah. Ini bulu tangan dicabut lagi sakit. Bulu hidung dicabut sakit. Apalagi dikuliti. Nauzubillah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita selamat. Dalam riwayat lain juga disebutkan waruya annal maut asyaddu min darbin bis-saif wa nashrin bil manashir wa qardun bil maqarid. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa sakitnya sakaratul maut itu bagaikan dipukul dengan pedang, dikapak dengan pedang, digunting dengan gunting, dan digergaji dengan gergaji. Jadi bagaikan dikapak, bagaikan digunting, bagaikan digergaji. Nah, tiga rasa sakit ini gabungan sakitnya kematian. Dikapak atau dituja, disembelih, ya, digunting, badan digunting mungkin kertas, ya, sama digergaji. Tentu yang lebih sakitnya digergaji karena pelan. Allah. Terakhir, ya, tentang kematian ini, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, sampai Rasulullah bersumpah. Artinya ini sungguh serius omongan beliau, tidak main-main. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, demi Allah, la mu'ayanatu malakil maut, pandangan mata malaikat maut. Jadi sorot mata, ya, pandangan mata dari malaikat maut ketika melihat orang yang akan dicabut nyawanya.
Jadi kita ketika bertatapan mata dengan malaikat maut, kata Rasulullah, asyaddu min alfi darbatin bisayf. Saking menyeramkannya pandangan malaikat maut itu lebih menyeramkan, lebih menyakitkan daripada 1000 kali dikapak dengan pedang. Auzubillah, masya Allah, ya Allah. Terakhir, ya, nganjang dikit. Ya Allah, orang yang matinya lemak. Sama tanda-tanda orang yang matinya matinya saru, matinya su'ul khotimah. Jadi kematian itu cuma 2 macam. Ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah matinya bagus, mati bawa iman, ya. Nah, kalau su'ul khotimah berarti matinya tak bawa iman itu, matinya saru. Nah, dalam hadis riwayat dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, urkubu lil mayyit inda mautihi. Perhatikan orang yang meninggal dunia itu, ketika dia sudah meninggal dunia itu perhatikan, ya, ada ciri-cirinya. Salasan, ada tiga hal, ada 3 ciri, ya. Jika ciri ini ada, maka dia meninggal husnul khotimah. 1, in rashaha jabinuh. Nah, keningnya berkeringat. Ada keringat di keningnya. Sedikit ataupun banyak itu beda-beda orang. Yang jelas agak berkeringat di keningnya. Nah, itu ciri mati bagus. Itu ciri husnul. Yang kedua, wa zarfat ainah. Sudut matanya mengeluarkan air mata sini, atau mungkin ada di sini. Nangis. Tapi tidak banyak. Ada juga yang banyak. Masing-masing orang berbeda, bergantung amal soleh. Intinya dia mengeluarkan air mata di sini. Ya. Yang ketiga, wantashara min kharahu. Hidungnya agak ngembang. Ya, agak ngembang, bukannya ngempek. Agak ngembang. Nah, 3 ciri ini husnul khotimah. Keningnya berkeringat, matanya mengeluarkan air mata, dan hidungnya sedikit mengembang. Agak mekar dikit. Karena kan bahasa tubuh itu kan, kalau orang bahagia, orang senang, kenapa puji tubuh galak? Mekar joburnya. Mengelubang hidungnya, kan itu kan gambaran kesenangan. Jadi, mengelubang hidung saking senang. Nah, itu gambaran dia bahagia ketika meninggalnya itu. Makanya hidungnya agak mekar, agak naik dikit. Ya, gitu. 3 ciri ini husnul khotimah. Nah, hati-hati sebaliknya. Ada 3 ciri yang su'ul khotimah. Wa in ghatta ghatital bikr al-makhnub. Jika dia ngorok seperti onta yang dicekik. Bikr itu onta, bisa juga diartikan gadis. Gadis dicekik. Nah, gadis dengan nenek-nenek kan beda. Kalau gadis kan masih gagah suaranya. Kalau nenek-nenek dicekik tak boleh ada suara lagi. Ya. Nah, artinya suara itu keras, kuat ngoroknya itu maksudnya. Yuk, ketarunian. Ya, ngorok. Yang kedua, wa khamida launuhu. Raut mukanya berubah. Jadi tak lemak ngawasi rain. Ya, jadi suram, jadi buram. Ya, kalau yang bagus tuh dia bercahaya, bersinar walaupun kulitnya hitam. Ya. Jadi ini bukan masalah kulitnya hitam putih, bukan. Tapi pokoknya begitu dia meninggal dunia, tak lemak ngawasinya. Beda auranya. Ya, ngawasi justru serem. Nah, itu su'ul khotimah ciri. Yang ketiga, wazbada syadaqah. Ya, mengeluarkan busa di mulut. Ya, busa. Sini. Berbusa mulut. Padahal bukan mati overdosis. Overdosis itu jelas dan itu. Busa-busa overdosis. Ya, minum obat, minum khamr yang berlebihan. Nah, 3 ciri ini, ngorok yang sangat keras, berubah warna kulitnya, auranya, ya, terus mengeluarkan busa dari sisi-sisi mulutnya. Fahuwa azabun minallahi ta'ala qad halla bihi. Berarti itu dia sudah disiksa sebelum kematiannya. Jadi kematian itu sudah menyiksanya. Belum lagi siksa setelah kematiannya itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Baik, mudah-mudahan kita termasuk yang husnul khotimah. Yallah biha, yallah biha, yallahu bihusnil khotimah. Baik, sampai di sini silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Masih banyak juga waktunya. Silakan.
Oh iya. Pak Reti selalu penanya pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak masuk, jangan nyetem lagi. Lupa micit. Ampun. Ini Pak Ustadz, aku nanya pernah keliru di aku 2-3 hari yang lewat Pak Ustadz. Sewaktu sholat subuh itu, aku timbul keraguan setelah sebenarnya itu sunat apa itu? Rawatib ya, sholat ulang itu. Nah, berhubung waktu itu aku lupa selesai sholat, nah tekan aku nih keliru dengan diriku dewe, nyadari aku udah kelemahan, langsung aku mundur belakang, aku langsung ulangi sholat tadi. Qobliyah? Ya qobliyah, langsung ulangi. Nah itu sebenarnya kita ngikut imam itu mudah, tapi batinku nih tak memang lah, tak ikhlas nerima tadi kan. Iya, Salah keliru tadi, langsung aku mundur, ulangi aku sholat subuh tadi. Iya. Nah itu bagaimana Sholat subuhnya yang diulang apa qobliyahnya? Sholat qobliyah subuh tadi, lagi aku dewek ke belakang mundur. Aku tadi keraguan aku. Selesai sholat subuh, jadi aku ragu lagi mundur ke belakang. Ya. Tidak tahu ngapa waktu itu dan galau barangkali kan. Iya. Lagi galau. Jadi Pak Ustadz, jadi karena aku tak kelemahan, rasanya batinku tak nerima lagi aku sholat subuh lagi aku. Sholat subuh yang diulang ya? Iya. Nah jadi itu Pak Ustadz, yang mana solusinya itu Pak Ustadz? Ya, jadi begini. Rasulullah bersabda, "Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka." Tinggalkan yang meragukan. Ya, jadi ambil yang yakin, yang ragu-ragu tinggalkan. Jadi kita ambil yang yakin baik. Maka ketika masih ragu-ragu, tak pasti, tak yakin, maka tidak perlu diulang. Sama seperti kita dalam sholat tadi ragu-ragu, ya kan? Maka ambil yang yakin. Misal ragu rakaat antara 2 dengan 3, ambil yang tidak perlu ngulang sebenarnya, apalagi itu sudah selesai sholatnya. Jadi sholat sudah selesai, sudah salam, baru muncul keraguan. Ya, jadi tidak perlu diulang. Ya, cuma tidak salah juga nak ngulang sholat tadi itu jadi pahala sunnah. Jadi sholat itu boleh diulang 2 kali. Ya, yang pertama itu wajib, nah yang kedua itu jadi sunnah. Jadi sunnah. Jadi tidak ada salahnya, tidak. Dapat pahala sunnah karena maksud itu. Pak Ustadz, kalau aku tuh salah maksud itu. Ya, jadi pahala sunnah. Ya, apalagi itu keraguan. Cuma ke depan kalau muncul keraguan seperti itu, apalagi keraguannya baru datang setelah sholatnya selesai, maka keraguan itu ya tidak berpengaruh kepada keabsahan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ragu-ragu tadi baca kunut beda, tadi Fatihah beda. Nah itu keraguan-keraguan yang seperti itu datang setelah salam, itu tidak pengaruh. Ya, sholatnya sudah selesai, dan itu was-was dari setan nak nyaruh ke tubuh. Maksud itu Pak Ustadz, kalau itu salah maksudnya. Tidak salah, ya. Nah, cuma ke depan tidak usah diulang kalau memang sudah seperti itu. Kecuali keraguan tadi muncul ketika sedang sholat. Misalnya lagi ruku, Allahu Akbar lagi ruku, atau muncul keraguan. Aku tadi kira-kira baca Fatihah tidak. Nah, kalau ragu-ragunya ketika sedang sholat dan yang diragukan itu adalah rukun, maka berdiri lagi. Kan dari rukun. Maka ketika muncul tentang Fatihah misalnya, sudah dibaca aku belum, ya, maka itu berpengaruh kepada keabsahan sholat. Berdiri lagi, baca Fatihah lagi. Sudah baca surah lagi. Nah, ruku lagi. Jadi ruku yang tadi dianggap belum sah. Jadi dibedakan keraguan itu kapan munculnya. Kalau dalam sholat, ya berpengaruh kepada keabsahan sholat. Kalau setelah selesai sholat, apabila balik ke rumah, ya kan, lah ngopi, habis demir kopi tadi. Tak sapi lah ngopi kan. Baru terkenang atau baru muncul ragu-ragu, nah itu tidak pengaruh. Setan baik itu pikiran dirusak oleh setan nak nyaru ke tubuh kan. Akhirnya sudah lagi tuh lagi. Tasal sul berulang-ulang. Sudah sembahyang ragu lagi, sudah sembahyang ragu lagi. Nah, itu setan mau mempermainkan kita. Ajak banyak baca ta'awuz setelah itu. Itu berarti digoda oleh saya. Nah, jadi tidak salah. Kalau salah Pak Ustadz, aku tuh ragu tuh.
Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Firmanto. Saya ingin mengajukan pertanyaan masalah sakratul maut. Ya. Tadi disebutkan bahwa apa yang perlu kita lakukan jika kita menghadapi sakratul maut? Ada tak bacaannya biar memperlancar sakratul maut? Biar tak terasa sakit gitu. Ya. Ada beberapa amalan memang yang mudah-mudahan kalau kita amalkan bisa mempermudah kita ketika sakaratul maut. Di antaranya ngamalkan apa? Surah Al-Muluk. Ya, banyak ngamalkan surah Al-Muluk. Itu di antaranya. Atau yang paling berperan itu sebenarnya adalah memperbanyak zikrullah. La ilaha illallah. Jadi bukan cuma waktu takziah tahlilannya tiap hari. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, zikirnya itu kapanpun dan dimanapun, berdiri zikir, duduk zikir, baring pun zikir. Kalau kita ini bukan zikir, HP ya kan, berdiri HP, duduk HP, baring pun di dalam gelamu masa main HP, ya kan? Nah, itu masalahnya. Jadi mana nak mati lemak kan, mana nak husnul khatimah. Atau pesan dari Imam Abu Hanifah pernah saya sampaikan di pengajian ibu-ibu di sini beberapa bulan yang lalu, mungkin masih ingat Bu? Telah lupa kali. Imam Abu Hanifah bilang, kalau nak mati lemak, nak husnul khatimah, yang pertama selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Wabil khusus mensyukuri nikmat iman dan Islam. Nikmat iman Islam itu berarti kita baca sembahyang nih, alhamdulillah bisa salat maghrib hari ini dengan berjamaah. Alhamdulillah pacak miluk cawisan. Syukuri pacak miluk ini. Karena tidak seluruh orang pacak miluk. Ada yang dekat masjid lagi tidak turun, kan itu? Nah, kita kadang-kadang jauh datang. Ini udah dari pasar ini, Masya Allah ya. Oke. Itu lebih jauh lagi tuh, Lubuk Batu sana. Itu Sairi ya. Masya Allah. Kepala keamanan Bang Beri dari Lubuk Batu, ya datang. Jadi itu dalam konteks apa? Mensyukuri nikmat iman Islam. Jadi kita belajar, kita ibadat itu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah pacak ngaji. Ya, mudah kan bersyukur, dapat nikmat bersyukur ya, dapat anak jantan bersyukur, anak betina bersyukur ya kan, yang bujang dapat jodoh bersyukur, yang gadis mah itu juga. Yang pertama selalu bersyukur, khusus atas nikmat. Mudah kan? Bersyukur itu mudah sebenarnya ya. Menerima apapun ketentuan Allah, ikhlas, dapat banyak alhamdulillah, dapat alhamdulillah, hujan alhamdulillah, panas alhamdulillah ya. Kopi diparai, alhamdulillah. Teh, alhamdulillah. Puan, apa lagi? Alhamdulillah. Kan? Itu. Ya, puan jadi, susu jadi. Mana aku tak belum banyak teh. Apa yang diparai, aku minum. Nah, itu alhamdulillah. Itu syukur namanya. Kalau berotok, kopi. Ya, padahal ngarep. Ya. Ala di daerah, payu. Yang penting air. Ya kan? Bersyukur. Yang kedua, kalau nak mati lemak, banyak berdoa. Minta husnul khatimah. Banyak doanya. Yang paling pendek, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Itu yang paling pendek. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Itu doa. Pokoknya berdoa minta mati lemak. Ya, mati happy ending. Nah, itu husnul khatimah itu happy ending. Kata orang cangkring itu happy ending ya. Yang ketiga, kalau nak mati lemak, jangan nyakiti makhluk Allah. Nah, ini yang agak berat. Dari tiga macam ini yang paling berat nomor 3. Bersyukur itu mudah. Ya, tinggal ucap alhamdulillah, itulah bersyukur. Tak berotoan itu sudah bersyukur. Berdoa gampang kan? Beli doanya pendek. Nah, yang paling berat itu nomor 3, tak nyakiti makhluk Allah. Tak nyakiti orang. Apalagi orang tua, ya. Orang-orang yang lebih senior dari kita, ya, para ulama kita, ada kita sakit, nah itu yang berat. Maka kita belajar dengan Kiai Sulaiman, ya, beliau itu nyamuk ngigit, lagi tak di tempat, saking tak jaga, tak pelanya kita makhluk Allah. Ya, kami dapat cerita dari Mi dapat dari Ye itu murid Kiai Sulaiman, Ye Mahuna, Ye Abdul Mukti, ya, namanya. Murid Kiai Sulaiman, dan beliau Ye kami dulu tukang ngundang. Ketika Kiai datang ke Cangkring, Kiai Sulaiman datang ke Cangkring, Ye tukang ngundang ke dusun. Kan ketahuan. Jadi dulu dah heran, nak mana nak ke dusun, masuk itu ke Penggal Balai.
Manado ada sebut kota atau gimana kan saya itu. Walaupun belum mirip kota sebenarnya kan, mohon maaf ya. Makanya jadilah setengah kota kan. Jadi lihat kami tukang undang dulu. Pengambalan. Oh, Kiai Sulaiman ada di rumah di Cangkring, Tuku Cawisan. Lemak Manado tinggal diumumkan di Facebook. Ya. Ada pengumuman pengajian malam hari. Dulu nyingok ngundang ke rumah-rumah. Ngadari, ya murid-murid Kiai Sulaiman, bahwa Kiai sudah datang di Cangkring. Belajar itu malam. Alhamdulillah sekarang tidak itu lagi. Nah, Kiai Sulaiman itu kata mbak kami, ya almarhumah, itu nyamuk ngigit beliau, Kiai nyamuk kenyang ngigit beliau. Demusnya deh. Larilah. Apa uji beliau sedekah. Sedekah dengannya nyamuk. Mantu bukan pakpok muka nyamuk. Belari ke dinding juga. Sehingga rumah itu kalau cek itu, dia dinding itu. Dari nyamuk. Nah, itu luar biasa. Kita tak terturut mungkin di akhlak Kiai Sulaiman itu, nyamuk lagi tak dibunuh. Kalau pernah nyamuk kata Kiai Sulaiman, izin dulu dengan yang minta ke nyamuk. Apa? Bismillah dulu. Sama cak nyembelih ayam di bismillah, nyembelih sapi bismillah, nyembelih kambing bismillah. Nah, bunuh nyamuk kalau uji Kiai Sulaiman, ini orang yang makomnya tinggi, bukan jak tubuh bismillah berpok bunuh. Kalau nak bunuh nyamuk, mantu kan tidak. Pakpok baik, semprot racun. Ada yang nyetrum pakai raket itu kan. Hukum raket itu kalau baterainya full, baterai anyar, hukumnya makruh. Kalau baterainya lah soak, lah habis, hukumnya haram bunuh nyamuk pakai raket itu. Karena itu membunuh makhluk pakai api itu dilarang. Hanya Allah yang boleh menyiksa dengan api. Raket itu kan pakai baterai itu listrik api bukan? Nah, jadi fatwa ulama kalau masih dari baterainya makruh karena dia cepat mati. Ya, kalau dia baterainya lama habis kan lambat mati nyamuk tadi. Itu menyiksa, hukumnya haram. Ya, jadi pakai racun deh. Kalau racun itu kan muser. Jangan pakai obat nyamuk, nyamuk tak bisa. Obat nyamuk kan? racun nyamuk, bukan obat nyamuk ya. Nyamuk tambah subur nak nyala ke tubuh. Ya. Nah, jadi intinya jangan nyakiti makhluk Allah. Nah, ini agak berat. Kalau nak ngikut Kiai Sulaiman tambah saru. Minimal tidak nyakiti orang-orang yang layak kita hormati. Orang tua, mertua, laki, bini, anak, cucu, itu sayang. Tetangga kan? Sayang. Nah, kalau nyakiti orang tua, nauzubillah. Dalam hadis disebutkan kharaja minad dunya ala ghairi syahadah. Anak yang nyakiti orang tuanya, durhaka dengan orang tuanya, kharaja minad dunya ala ghairi syahadah. Tak pacak mengucap syahadat. Kalau tak pacak mengucap syahadat, matinya su'ul khatimah, mati kafir. Nauzubillah. Amalnya habis, matinya su'ul khatimah. Itu kalau nyakiti orang tua. Jadi intinya tiga tadi ya, bersyukur nikmat iman Islam, banyak berdoa minta husnul khatimah, jangan nyakiti makhluk Allah. Makhluk Allah itu luas, seluruh ciptaan Allah jangan disakiti. Termasuk kita makan minyak wangi, itu kan menyenangkan malaikat, menyenangkan orang, ya, menyenangkan malaikat. Nah, berarti kalau tak makan minyak wangi, nyakiti malaikat, nyakiti pewangi juga. Kedengos, ya kan? Ada lemah. Untung sop jarang mana hari kan, sop rapat, tambah tersiksa. Salat subuh tak gosok gigi lagi misalnya kan? Hawanya hawa apa itu? Nah, itu sudah menyakiti. Makanya Rasul bilang jangan masuk masjid, ya, yang makan bawang abang. Nah, itu masuk, itu yang bau mulutnya, yang bau badannya, itu mandi dulu, minyak wangi. Jadi itu sudah terkategori menyakiti. Tidak perlu nak ngebuk, tidak perlu nak nyubit. Ya, nyakiti orang dengan mambu tubuhnya, lagi itu sudah menyakiti. Ya, itu. Nah, ini yang berat. Ini agak berat ya. Nah, tapi mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Terus berikhtiar, berupaya, saling tegur, saling nasihat. Baik, ada lagi. Jadi Ustaz kami nak bertanya mana kalau masalah imam itu kalau merokok Ustaz. Dia imam tapi merokoknya kuat gitu kan. Ini wudhu tidak kadang-kadang gitu kan. Iya, udah merokok tapi dia langsung jadi imam gitu. Iya.
Itu kan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah hukum merokok ini dulu, ya. Kalau masalah ngimam tuh nyusul, ya kan? Jadi masalah merokok itu hukumnya khilafiyah dari zaman dulu. Rata-rata kalau ulama NU memakruhkan saja. Ya, kalau ulama Muhammadiyah mengharamkan. Jadi NU Muhammadiyah yang mana? MUI ya menengahi. Makruh haram itu tergantung. Ya. Bagi yang berpotensi bakal parah penyakitnya jadi kronis maka jadi haram. Ya, ayat di Al-Qur'an itu wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan membahayakan, membinasakan, merusak diri dewek. Merokok jadi bakal tambah parah sakitnya, misalnya sakit apa paru-paru kan dan sebagainya, itu kan tambah parah jadinya. Maka haram dia ngudut. Tapi yang tidak ada efek pengaruh apapun, biasa-biasa baik, ya. Malah kadang-kadang lebih panjang umur dia dari tubuh. Ada yang umurnya 80 90 masa ngudut, tidak apa-apa. Kan yang diudut rokok pucuk lah kan. Tidak apa-apa lagi. Maka untuk yang tidak berpengaruh seperti itu, hukum makruh tadi. Jadi ini dari MUI ya. Jadi kalau bakal membahayakan haram, kalau tidak pengaruh bagi dia, biasa baik di ngudut tadi makruh. Tapi tidak ada yang menghalalkan ngudut itu. Jadi paling rendah makruh, paling tinggi tinggi haram. Nah itu juga efek kepada dia ngimam tadi. Jadi tergantung keyakinannya. Intinya kurang bagus. Ya minimal kalau nak sholat bukan cuma nak ngimam, apalagi ngimam kan kalau di desa ngudut minimal kumur-kumur atau siwak dulu untuk menghilangkan bau tadi. Karena setiap bau-bau yang tidak sedap itu membuat malaikat menjauh dari kita. Yang menjauh itu malaikat apa? Malaikat rahmat. Malaikat yang rahmat, membawa rahmat Allah. Cuma malaikat maut masih datang walaupun ngudut bungkus-bungkus ya. Jadi jangan sangka malaikat maut tak datang. Biar tak di malaikat maut ngudut baik. Kenapa? Malaikat tak datang. Malaikat mana dulu? Malaikat rahmat. Malaikat maut kata tuh. Ya. Sentak kan setan lagi iblis lagi dicabutnya nyawa ini kan lagi orang ngudut. Nah jadi supaya malaikat rahmat dekat dengan kita kan gitu. Jadi lebih baik ya untuk minimal kumur-kumur ya. Walaupun ngerokok itu kan bisa dikiaskan dengan makan, tidak membatalkan wudu. Makan minum tidak membatalkan wudu. Nah berarti ngerokok juga tidak membatalkan wudu. Terlepas dari hukumnya makruh ataupun haram tadi, tapi tidak membatalkan wudu. Ya, cuma kita kumur-kumur tadi atau memperbarui wudu untuk menghilangkan bau itu tadi. Konteksnya ke situ. Ya. Tuh. Jadi kalau dah kumur-kumur lagi padahal sudah ngudut, ya kan? Sehingga itu kurang bagus. Ya, kurang baik. Oke, ada lagi? Ibu ya? Itu ada ibu-ibu. Untuk jemaah lain. Biar agak ditarak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kalau sekarang diterima atau tidak itu? Iya. Yang bertato dari muka sampai seluruh badan itu. Nah apa? Udah diterima atau tidak itu? Iya. Jadi dalam situasi normal, kondisi normal, wudu itu baru sah ketika di anggota badan kita yang merupakan anggota wudu, khusus anggota wudu ya, itu tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah misalnya yang mantang, dibuang dulu getah-getah yang ada di tangan, di badan ya. Kalau getah tadinya satu, maka wudu tidak sah karena air tidak langsung sampai ke kulit. Tukang biasanya mungkin ngecat ya, cat tadi ada di tangan, harus bersih dulu. Ya, adukan semen, pasir itu kan itu bisa menghalangi. Atau yang ibu-ibu perempuan biasa pakai kutek itu ya, itu mirip cat itu. Ya karena sangat tebal. Kecuali inai, kalau inai dimaklumi, yang pacar itu. Tapi kalau yang kutek itu tidak dimaklumi, dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Ya, jadi harus dibuang dulu semua penghalang. Ya, air untuk sampai ke kulit kita secara langsung. Kalau tidak dibuang maka wudunya tidak sah. Nah, ini dalam kondisi normal.
Tapi untuk masalah yang bertato tadi ini termasuk masalah yang abnormal, ya. Karena ini kalau kita bilang tidak sah, laju dia kaget tak wuduk terus, ya kan, akhirnya tak sembahyang, padahal dia sudah mau taubat. Jadi untuk orang yang seperti ini, kita agak tasahul, mempermudah, syukur-syukur dia masih nak sembahyang, dia nak taubat, ya kan. Jadi ya kita maklum, serahkan hukumnya kepada Allah yang modal ini. Kita tidak bisa pastikan tidak sahnya, kaget kita bilang tidak sah, ditawak lagi, ya kan. Nah, padahal dia sudah ada niat nak baik, dia sudah ada niat nak taubat. Ya, jangan sampai kita menghalangi saudara kita yang nak berbuat baik, yang nak taubat, sembari dia berupaya ya mencari cara nak ngilangkan tato tadi. Kalau memang ada cara dan biayanya mungkin murah, tidak mahal, dan dia sanggup melakukan itu, maka dia buang itu dulu, ya, dibuang itu. Tapi seandainya bakal membahayakan dirinya dengan dibuang tato tadi, jadi lebih rusak, jadi lebih parah, ya, jadi lebih menyakitkan, ya kan? Atau mungkin ada yang itu tapi biaya mahal dan dia tidak sanggup itu, maka dia dibolehkan ya berwudu dengan kondisinya yang banyak tato seperti itu. Masalah diterima tidak diterima wudunya sah tidak sah, wallahu alam. Kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita yakin Allah Maha tahu ada niat baik dari dia nak memperbaiki diri, nak taubat, ya, nak berubah jadi lebih baik. Ya mudah-mudahan diterima gitu. Tapi dalam kondisi normal, jangan nak nurut-nurut yang bertato tadi. Saudaraku yang misalnya di kita buang, yang ada tanah buang dulu. Itu dalam kondisi normal. Ya gitu. Silakan, ada lagi? Masih? Iya. Ya Allah. Tidak masuk tanda yang tinggi tadi gitu kan? Ada tanda tambahan namanya itu. Ya Allah. Iya. Biasanya kalau orang baik, matinya baik, tandanya juga baik, bagus, ada wangi, ada senyum. Misalnya ini itu kan tanda-tanda yang tidak disebut dalam hadis tadi kan? Tapi kalau tandanya biasanya tidak bagus, kotor, ya, termasuk buang air tadi kan itu termasuk tanda yang kotor, ya. Itu mungkin termasuk ciri. Tapi kita berdoa deh. Pokoknya cara kita menghadapi orang yang sedang sakaratul maut, bagus tak bagus, tetap kita baguskan. Ya, kita tetap kita doakan baik-baik. Karena ada hadis lain juga yang menyebutkan, kalau ada orang meninggal dunia dan sebelum meninggal itu Allah Maha tahu dosanya ini banyak. Maka cara Allah nak bersihkan dia, ya sebelum dia meninggal disakitkan dulu. Itu ada hadis lain. Nah, cara Allah menghilangkan dosa dia yang masih tersisa tadi disakitkan. Kalau dia sabar, maka dosanya diampuni. Sehingga ketika dia meninggal gagal tidak mau dosa lagi. Seandainya lah disakitkan, lah diuji, lah disusahkan, masih bersisa dosanya. Nah, terakhir, ya Allah susahkan sakaratul mautnya. Jadi tidak selalu orang yang matinya susah itu tak bagus. Bisa jadi itu cara Allah nak bersihkan dia. Maka disulitkan sakaratul mautnya, mungkin sampai itu berat-berat tadi, mohon maaf, ya. Barangkali itu karena banyak dosa, akhirnya Allah nak bersihkan dia. Dikeluarkanlah dosa tadi. Ya kan, berbuat kedanya kan. Ya, supaya apa? Ketika dia menghadap Allah nantilah bersih. Nah, kita husnuzan saja, mungkin beliau termasuk yang demikian. Sehingga ketika menghadap Allah bersih, lahir batin. Tubuh luruskan, tubuh baguskan, tubuh doakan. Walaupun preman mati tadi tembak, pokoknya kita tetap berhusnuzan. Baik sangka mungkin dia orang baik, walaupun dia asalnya preman, mungkin dia... Hatta orang yang misalnya jelas-jelas melakukan dosa besar. Misalnya apa? Bunuh diri. Bunuh diri itu dosa besar. Kadang-kadang sering ditanyakan kepada kami, mak mana orang bunuh diri itu? Diurus tapi tidak jenazahnya. Saya jawab, orang yang bunuh diri itu kan pelaku dosa besar. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang mukmin lakukan dosa besar tetap mukmin, cuma dia mukmin yang nakal, mukmin yang asli, mukmin yang fasik. Jadi tidak ada kafir karena bunuh diri, dia tetap cuma muslim yang berdosa. Ya, oleh kaum mukmin yang lain. Nah, urusan dosa dia yang bunuh diri itu urusan dia dengan Allah. Kewajiban kita yang masih hidup tetap wajib melurai dia. Ya, dia bukan kafir. Orang yang melakukan
mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar itu bukan ahlu sunnah, tapi orang Khawarij. Ya, masuk ajaran sesat yang Khawarij itu. Kalau menurut orang Khawarij, ya, orang yang melakukan dosa besar, ya, itu berarti sudah murtad, sudah kafir. Kalau ahlu sunnah tidak. Orang tak sembahyang itu masih Islam, cuma nakal. Orang Islam yang nakal, fasik bahasanya begitu, ya. Baik. Cukup, ya. Nah, sudah tiba waktu Isya. Pas nian, ya, mudah-mudahan Allah wafatkan kita nanti pada saatnya. Dan malam ini masih nak ceramah di luar khas, ya kan? Nah, pada saatnya nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah, ya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.